Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jais Maulana dari Prodi Tadris Bahasa Inggris PBI kelas A dengan NIM 24111200022. Ingin membuat video UAS fikih dari Bapak Malik. Soal nomor pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam ketika saudaranya atau saudarinya telah meninggal dunia. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam mencakup 4 tahap. Nomor 1, memandikan. Jenazah dimandikan dengan cara yang sesuai sunnah. Air yang digunakan harus suci dan bersih. Proses ini dilakukan dengan niat ibadah bertujuan membersihkan jenazah. Sunnahnya jenazah dimandikan sebanyak 3 kali atau lebih, tergantung kebutuhannya. Yang memandikan jenazah juga orang terdekat seperti ibu, anaknya, atau saudaranya. Nomor 2, mengafani. Setelah jenazah dimandikan, jenazah dikafani dengan kain putih. Kain tidak boleh mewah karena kesederhanaan dianjurkan. Jenazah laki-laki biasanya dengan 3 lapis kain, sedangkan perempuan 5 lapis termasuk penutup kepala dan dada. Nomor 3 adalah mensolatkan. Solat jenazah dilakukan umat Islam sebagai bentuk doa atau penghormatan terakhir. Solat ini tidak disertai sujud maupun ruku maupun iktidal, melainkan hanya berdiri 4 kali dengan takbir. Tahap yang keempat, yang terakhir untuk penyelenggaraan jenazah dalam Islam adalah menguburkan. Jenazah dikebumikan secepat mungkin untuk menjaga kehormatan. Makam harus menghadap kiblat dan prosesi dilakukan dengan penuh penghormatan. Proses ini menunjukkan kepedulian terhadap tanggung jawab sesama muslim atau saudara-saudari kita sesama umat Islam. Soal nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Perkawinan dan talak dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah dan jalan untuk menyempurnakan separuh agama. Rukun pernikahan meliputi wali, ijab kabul, mahar, dan saksi. Syarat sah pernikahan adalah calon suami istri muslim, balik, dan tidak ada halangan syar'i seperti hubungan mahram. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Talak adalah tindakan memutus hubungan pernikahan oleh suami dalam Islam. Talak adalah hal yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah, karena ini termasuk memutuskan tali silaturahmi. Kecuali dalam kondisi darurat seperti ada kemudaratan dalam rumah tangga. Talak harus dilakukan dengan cara yang benar melalui proses pengadilan atau musyawarah yang adil. Talak ini dibagi menjadi 3. Talak 1 yaitu bisa dirujuk selama masa iddah. Talak 2 sama seperti talak 1 tapi hanya boleh dirujuk kembali 2 kali saja. Yang ketiga adalah talak 3, tidak bisa rujuk kecuali sang istri telah menikah dengan pria lain dan bercerai dengan syar'i. Menikahnya ini harus menikah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh pernikahan yang hanya sekedar nikah lalu diceraikan dengan alasan untuk rujuk kembali kepada suaminya, tidak boleh ya. Soal ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Zakat adalah rukun Islam keempat yang merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Ada 2 jenis zakat utama. Nomor 1 adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang dilakukan biasanya menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian jiwa dan berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin. Kadar zakat fitrah adalah 1 syak, sekitar 2,5 kg dari makanan pokok seperti beras. Adapun penerima zakat diantaranya adalah fakir miskin,
musafir. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab, batas minimum kekayaan, dan haul telah dimiliki selama 1 tahun. Contohnya adalah emas, perak, atau hasil pertanian. Manfaat zakat sangat besar, yaitu membantu sesama muslim yang kekurangan dan mengurangi kesenjangan sosial antara kita, dan untuk membantu sesama muslim yang kurang mampu. Yang keempat adalah soalnya jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Puasa adalah ibadah menahan diri dari hal-hal nafsu seperti makan, minum, berhubungan badan suami istri. Puasa wajib dilakukan di bulan Ramadan dan disertai dengan niat. Selain itu ada puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Syawal. Manfaat puasa diantaranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melatih kesabaran diri, membersihkan tubuh secara fisik dan spiritual. Adapun orang yang tidak wajib berpuasa yaitu anak kecil, orang sakit berat, wanita hamil atau menyusui. Tapi itu harus diganti di lain hari saat mereka sudah bisa puasa. Jika mereka tidak menggantinya maka akan mendapatkan dosa karena puasa adalah hal yang wajib untuk umat Islam. Nomor 5 adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Poligami adalah praktik nikah lebih dari satu istri. Seperti Nabi memiliki banyak istri, tidak hanya satu. Tapi poligami ini maksimal 4 istri dengan syarat mampu berlaku adil dari segi harta, kasih sayang, ataupun materi. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 disebutkan bahwa jika tidak mampu berlaku adil, maka nikahlah kamu dengan satu istri saja. Poligami diizinkan dengan keadaan tertentu seperti ketika istri sakit berat atau tidak bisa memiliki anak, tapi tidak diwajibkan dalam Islam poligami ini. Sikap saya terhadap poligami sebenarnya sah-sah saja, tapi itu sudah dianggap seperti tidak normal di Indonesia menurut saya. Tapi menurut saya itu sah-sah saja. Karena banyak perempuan yang merasa tidak bisa diperlakukan adil oleh suaminya. Nomor 6, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Jual beli dalam Islam menganjurkan jual beli yang halal yang didasarkan pada kejujuran, kerelaan dalam kedua belah pihak. Jual beli ada juga syaratnya, seperti syarat umum seperti jual beli gitu. Dan tidak ada kecurangan. Contoh yang jual beli yang dilarang adalah jual beli barang haram seperti berdagang alkohol, obat-obatan, dan sejenisnya barang-barang yang haram. Atau praktik pembunuhan barang, menimbun barang untuk menaikkan harga, itu juga dilarang dalam Islam. Karena menimbun barang, orang jadi tidak terbagi dan kita memanipulasi harga semau kita saja. Jika riba adalah hutang piutang, misalnya hutang saya 5.000, tapi kalau telat bayar jadi 10.000, itu juga tidak dianjurkan dalam Islam. Dan itu haram, uangnya haram. Hutang piutang itu adalah yang menghutangkan mendapatkan keuntungan. Hutang itu tidak boleh mengharapkan keuntungan, apalagi memaksa orang untuk membayar itu. Seperti hutang pada bank yang memiliki bunga, itu haram, jelas haram. Atau kita meminjamkan uang kepada bank, lalu kita dikasih sekian persen dari bank, itu juga haram. Kecuali jika yang dihutangkan rela memberi. Misalnya teman saya namanya David saya hutangkan 10.000, tapi karena David ingin seperti ungkapan terima kasih, David membayar saya 20.000. Jika David ikhlas saja, itu juga dihalalkan.
Asalkan kita tidak menaruh perjanjian di awal. Jika kamu telat, kamu harus bayar segini. Itu tidak boleh. Sekian dari saya, Joyce Maulana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.